Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Fitria Intansari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan dengan materinya itu menentukan persamaan suatu konfigurasi objek. Nah, materi ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 24. Nah, untuk materi yang pertama nih, di sini kita disuguhi dengan 4 buah pola. Nah, si pola ini terdiri dari kumpulan lingkaran berwarna kuning dan berwarna merah. Nah, keempat pola ini membentuk suatu bangun datar. Bangun datar yang terbentuk adalah sebuah persegi panjang. Nah, ada 3 buah pertanyaan yang harus kita jawab dari konfigurasi yang pertama ini. Yang pertama adalah banyak bola berwarna kuning pada pola ke N atau UN, kemudian banyak bola berwarna kuning pada susunan ke-10 atau U10, dan banyak bola berwarna kuning pada susunan ke-1000 atau U1000. Nah, bagaimana cara menjawab ketiga pertanyaan tersebut? Kita perhatikan. Di sini untuk pola yang ke-1, kita kan ditanyanya cuma bola berwarna atau lingkaran berwarna kuning aja ya. Nah, si lingkaran berwarna kuning ini kita dapatkan dari mana ini? Satu buah lingkaran berwarna kuning itu berasal dari 1/2 kali 1 kali 2. Entah 1/2-nya dari mana? Bola kuning di sini itu adalah separuhnya atau setengahnya dari lingkaran keseluruhan yang ada pada pola ke-1. Nah, sementara satu yang di sini berasal dari mana? Satu yang di sini berasal dari ukuran panjang dari si persegi panjang. Sementara duanya berasal dari lebar dari persegi panjang. Pola yang kedua, bola kuningnya ada 3 atau lingkaran kuningnya ada 3. Nah, 3 buah lingkaran kuning ini ternyata merupakan setengahnya dari 2 kali 3. 2-nya panjang dari persegi panjang, 3-nya adalah lebar dari persegi panjang. Nah, kira-kira nih pola yang ketiga. Pola yang ketiga ada berapa nih bola kuningnya? Atau lingkaran kuningnya itu ada 6 buah. 6 dari mana ini 6? Dapat 6 itu berasal dari 1/2 dari atau 1/2 kali 3 kali 4. Nah, kemudian untuk pola yang keempat ternyata bola kuningnya ada 10. 10 itu didapatkan dari 1/2 kali 4 kali 5. Coba kalian perhatikan. Ukuran si persegi panjangnya itu, ukuran lebarnya selalu satu satuan lebih dari ukuran panjang. Kalau ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, yang ininya 4, yang ininya 4, yang ininya 5. Berarti kalau misalkan kita tarik kesimpulan atau kita buat bentuk secara umum, jika si polanya itu dibuat jadi sangat besar sekali atau sangat banyak, kita bisa nyatakan nih panjangnya itu diibaratkan sebagai N, kemudian lebarnya diibaratkan sebagai N ditambah dengan 1. Maka untuk menentukan banyak lingkaran berwarna kuning, karena lingkaran kuningnya itu adalah setengahnya dari jumlah lingkaran keseluruhan, berarti rumusnya itu adalah UN sama dengan 1/2 dikali N dikali dengan N ditambah dengan 1. Paham ya? Nah, ini si UN sama dengan 1/2 kali N dikali dengan N tambah 1 itu merupakan pola sebuah bilangan. Disebutnya itu sebagai pola apa? Pola bilangan segitiga. Oke, sebagai tambahannya itu kalau misalkan setengah kali N tambah 1 itu adalah pola bilangan segitiga, bagaimana kalau misalkan pola ke N untuk N dikali N tambah 1? Itu merupakan pola bilangan persegi panjang. Sebab kalau kalian perhatikan, jumlah bola berwarna merah dengan yang berwarna kuning ini akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, rumusnya apa? N dikali N tambah 1. Itu adalah pola bilangan persegi panjang gitu. Oke.
Berarti untuk pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan yang pertamanya itu kan banyak bola berwarna kuning pada pola ke N, barusan sudah kita jawab. UN-nya adalah 1/2 kali N dikali N tambah 1. Kalau misalkan untuk banyak bola berwarna kuning pada susunan ke-10, berarti nilai N yang di sebelah kiri dengan N yang di sebelah kanan kita ganti saja dengan 10. Maka didapatkanlah U10 sama dengan 1/2 kali 10 kali dengan 10 tambah 1. Ingat ya, kalau ada operasi-operasi seperti ini yang harus didahulukan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Berarti ini dulu yang dijumlahkan. 10 tambah 1 jadi 11, 11 kali 10 kali 1/2 hasilnya adalah 55. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ketiganya itu kan cina banyak bola berwarna kuning pada susunan ke 1000. Berarti tinggal diganti nilai N-nya yang sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 1000. Didapatkanlah U1000 sama dengan 1/2 kali 1000 kali 1000 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 1/2 kali 1000 dikali dengan 1001, hasilnya adalah 500.500 gitu. Oke, untuk pola yang berikutnya, nah untuk pola yang berikutnya gimana ini? Untuk pola berikutnya kita punya lingkaran-lingkaran juga membentuk sebuah konfigurasi objek. Pola yang ke-1 ada 1 lingkaran, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 5, yang keempat ada 7. Yang ditanyakannya adalah banyak bola pada pola ke N atau UN dan jumlah bola hingga pola ke N atau SN. Ingat ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau UN itu hanya menanyakan banyak bola pada susunan ke N, sementara kalau SN itu jumlah keseluruhan dari pola ke-1 sampai dengan pola ke N itu dijumlahkan hasilnya jadi berapa gitu. Oke, untuk menentukan pola ke N-nya di sini akan ada sedikit pengubahan bentuk kayak begini ya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mempermudah menentukan rumus konfigurasi objeknya gitu. Nah, ini di sini ingat ya, perhatikan yang dibutuhkan itu hanya lingkaran yang berwarna orange. Lingkaran yang berwarna ungu di sini hanya sebagai pembantu saja untuk menentukan rumusnya. Nah, contohnya gini nih, untuk bentukan awal 1 diubah bentuknya jadi ada 2, duanya itu 1 oranye, 1 ungu. Karena kita hanya membutuhkan 1 oranye, nah berarti kan 1 itu didapatkan dari mana? 2 kali 1 dikurangi dengan 1. Dikurangi 1 yang mana? Dikurangi 1 yang berwarna ungu. Nah, kemudian untuk pola yang kedua, 3 bola berwarna oranye itu didapatkan dari 2 kali 2 kurangi 1 yang berwarna ungu. Pola yang ketiga, 5 bola berwarna oranye didapatkan dari 2 kali 3 kurangi 1 yang berwarna ungu. Nah, pola yang keempat didapatkan dari mana? Pola yang keempat itu jumlah bola oranye ada 7. 7-nya dari mana ini? Dari 2 kali 4 kurangi dengan 1 yang berwarna ungu. Nah, kemudian kalau misalkan, Bu, itu emang boleh ya si bentuknya itu diubah? Kan ini tadinya 3, yang pola keempat nih, yang pola keempat 3 bolanya itu kan ke atas, kenapa jadi mendatar? Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah mengubah jumlah bolanya. Ini kan tetap ya sama ya. Yang ini ada 7 buah bola oranye, ini juga 7 buah bola oranye. Yang ini ada 5, ini juga ada 5. Berarti tetap aja kan kalau jumlahnya yang diubah itu hanya bentuknya saja. Tujuannya buat apa? Ini tujuannya hanya untuk menentukan konfigurasi atau rumus dari konfigurasi objeknya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya nih rumus atau misalkan rumus setiap pola dari pola ke-1 sampai dengan pola ke-4. Kalau diperhatikan ke sini ya, pola ke-1 di sini berarti 2 kali 1 kurang 1. Pola kedua 2 kali 2 kurang 1. Pola ketiga 2 kali 3 kurang 1. Pola keempat 2 kali 4 dikurangi dengan 1.
2 kali apa kurangi dengan 1. Semuanya sama. Yang membedakan kalau pola ke-1 di sini 1, pola kedua di sini 2, kalau di sini 3 ininya 3, kalau di sini 4 ininya juga 4. Nah, bagaimana kalau misalkan pola ke N? Kita tinggal apa nih? Tinggal kita ganti aja. Ini nih, unsur yang di tengah ini, kalau 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, berarti kalau pola ke N, gantilah yang di sini dengan N, maka didapatkan pola ke N-nya adalah 2 kali N dikurangi dengan 1. Ini disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai pola bilangan ganjil. Oke? Nah, kita udah dapat nih, untuk pertanyaan yang pertama berarti pola ke N-nya adalah 2 kali N dikurangi dengan 1. Nah, untuk yang berikutnya ditanyakannya itu kan adalah jumlah bola hingga pola ke N. Itu artinya apa? Jumlah bola hingga pola ke N. Semua bola dari pola ke 1 sampai dengan pola ke N dijumlahkan. Ini kita perhatikan ke sini. Sama ibu ini dikasih sekat nih. Nah, ini tuh dikasih sekat untuk menyatakan bahwa yang ke-1 ini adalah berasal dari U1 atau pola ke-1. Yang kelompok ini berasal dari U2. Yang ini berasal dari U3. Kemudian yang ini berasal dari mana? U4. Nah, kalau misalkan kita lihat S1 itu berarti apa? Jumlah dari satu buah pola. Satu buah pola berarti sama aja dengan dia mencari U1. U1-nya ada berapa? Ada 1. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Kemudian kalau S2 itu berarti penjumlahan antara U1 dengan U2. U1-nya ada 1, U2-nya ada 3. 1 tambah 3 jadi 4. 4 itu adalah 2 kuadrat. Kemudian kalau S3 itu adalah penjumlahan dari U1, U2, dan U3. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya jadi 9. 9 adalah 3 kuadrat. Nah, untuk S4 berarti jumlah dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Totalnya 16. 16 itu adalah 4 kuadrat. S1 kalau di sini 1, ini juga 1 kuadrat. Kalau S2 di sini 2, di sininya 2 kuadrat. Kalau S3 berarti di sininya 3 kuadrat. S4 kalau ini 4 berarti di sini juga 4 kuadrat. Nah, makanya kalau misalkan ditanyakan berapa jumlah hingga pola ke N, berarti tinggal apa? Di sini tinggal kita ganti dengan indeks N. Jadi kalau Sn itu sama dengan N kuadrat. Nah, kalau misalkan N kuadrat itu sebetulnya dia juga membentuk sebuah konfigurasi objek yang disebut sebagai pola bilangan persegi. Nah, kalian perhatikan aja ke sini nih. Kalau 1 ini berarti kan membentuk persegi dengan sisinya masing-masing berukuran 1, 1. Kalau yang ini 2 membentuk persegi dengan sisinya berukuran 2 kali 2. Kalau yang 3 ini gitu kan, berarti membentuk persegi dengan ukuran sisi 3 kali 3. Kalau yang ini berarti membentuk persegi dengan ukuran sisi 4 kali 4. Berarti kalau misalkan pola ke N untuk bilangan persegi itu adalah N dikali dengan N atau N kuadrat. Nah, sudah beres pembahasannya, segitu saja untuk materi menentukan persamaan suatu konfigurasi objek. Terima kasih sudah berkenan memperhatikan atau menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, tetap rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.